beranikan Anda ke dealernya gitu loh. Walaupun Anda nggak bawa duit, belum punya pada saat ke dealer, tapi Anda tuh sudah menyatukan diri, menyelaraskan. Oh, Fortuner tuh gini, setirnya kayak gini, duduknya begini, megahnya. Jadi Anda tuh ngerasa vibes-nya tuh dapat. Anda menyelaraskan itu. Nah, nanti ketika visualisasi kan lebih mudah. Gitu. Jadi Loa tuh yang begini, nggak cuma berkhayal membayangkan Fortuner tok, tapi nggak tahu harganya berapa. Oke, begitu ya teman-teman, kita cukupkan untuk bahas buku Repent 21 hari. Nah, kita akan bahas Loa. Teman-teman semuanya, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Loa. Nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik dan belum pernah kita bahas akan bacakan nih ya. Nah, langsung saja masuk nih Om. Loa, itu apakah Loa itu berbahaya kalau diniatkan nggak bagus? Dan apakah Loa misalnya, aku pengen dia cerai biar itu suaminya Gayung Lope itu bisa nikah sama gue gitu. Nah, apakah itu bisa terjadi? Itu kan sebuah afirmasi, Mas. Ya, yang pasti ketika praktek Loa itu tetap harus rendah hati ya. Apapun keinginan teman-teman, ada Sang Maha Berkehendak. Maka kalau ini nggak dimiliki, orang bisa ateis. Orang bisa merasa nggak butuh Tuhan lagi. Toh saya tinggal Loa aja, tinggal afirmasi aja, tinggal menggunakan kekuatan pikiran tercapai. Ada titik di mana nanti Anda akan dididik olehnya bahwa semua itu terjadi karena ada kehendakku gitu. Jadi apa bedanya Loa dengan sekedar berhayal? Oke, Loa dan berhayal. Jadi Loa itu ada action. Kalau berhayal itu ya hanya diem-diem aja. Contoh nih membayangkan rumah, membayangkan mobil. Contoh sederhana membayangkan mobil aja lah. Anda membayangkan mobil merek A. Anda perlu searching loh, mobil A ini harga berapa. Anda perlu cek ke dealer atau ke pameran. Anda perlu misalkan test drive atau sekedar memberanikan diri untuk pegang mobilnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi Loa itu tidak cukup hanya berhayal, ada action. Gitu. Misal Anda mau rumah, ya rumahnya di mana, sebelah mana, di tanah sebelah mana, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, harga tanah di sana gimana, itu Loa. Ya, intinya Loa itu ada action. Tapi kalau berhayal itu ya wis rebahan aja, bayangin aja, suamiku ganteng kaya, tapi nggak pernah. Contoh nih untuk Loa jodoh. Pengen suaminya ganteng, kaya gitu ya, setia, tapi nggak pernah merawat diri. Mandi aja 7 hari sekali misalnya. Itu berhayal. Kalau Loa itu tetap otomatis kalau aku pengen punya suami yang ganteng, yang setia dan sebagainya, betah di rumah, ya berarti Anda ada actionnya apa? Merawat diri gitu loh. Itulah yang namanya Loa gitu. Oke. Nah, kenapa kadang Loa itu nggak berhasil, Mas? Nah, Loa kadang nggak berhasil, bisa jadi karena orang tuh memiliki belief system seperti mental block dan lain sebagainya. Jadi belief systemnya tuh kebalikan daripada Loanya itu. Contoh misalkan pengen kaya, tapi dia punya belief system bahwa orang kaya susah masuk surga. Maka ini Loanya ini tabrakan gitu loh, nggak berpotensi nggak terwujud gitu. Atau pengen suami kaya, tapi punya belief system bahwa rata-rata suami kaya itu selingkuh. Akhirnya apa? Nggak tercipta karena ada belief system kebalikan atau ada mental block di dalam diri sehingga apa yang diloakan tidak berhasil. Misalkan pengen punya mobil. Waduh, tapi mobil tuh pajaknya setahun lumayan ya gitu. Perawatannya servis sebulan aja udah di atas 1 juta ya kalau di dealer resmi gitu. Nah, ini berarti kan ada mental block. Maka untuk Loanya mobil ini nggak akan tercapai gitu, akan terhambat gitu. Oke, jadi misalnya Mei pengen Fortuner gitu. Apakah itu harus test drive ke showroomnya? Kita coba-coba test drive gitu, atau nanti di jalan ada Fortuner, kita foto, kita visualisasi, afirmasi setiap malam gitu, Mas? Action tuh yang pasti Loa itu ada actionnya, ada tindakannya. Sekedar mencari harganya berapapun juga bagian dari itu. Kalau dulu yang saya lakukan, saya nonton dulu di YouTube.
Bahkan sorry nih, saya lagi BAB, kalau teman-teman tahu tentang pikiran bawah sadar, pada saat BAB itu kan critical factor itu kan buka. Pikiran bawah sadar buka. Nah, pada saat saya BAB, saya nonton tuh video itu. Mobil yang mau saya beli, saya nonton terus tiap pagi. Mau tidur kan ngantuk nih. Ya kan? Daripada proses visualisasi ribet-ribet, saya nonton videonya sambil ngantuk, sambil ketiduran gitu. Nah, setelah itu, saya cari-cari harga, saya cari dealernya di mana. Ternyata ada penawaran test drive. Ya sudah, test drive aja gitu loh. Kalau sudah bisa nyetir, kalau belum bisa, misalkan di pameran, beranikan Anda ke dealernya gitu loh. Walaupun Anda nggak bawa duit, belum punya pada saat ke dealer, tapi Anda tuh sudah menyatukan diri, menyelaraskan. Oh, Fortuner tuh gini, setirnya kayak gini, duduknya begini, megahnya. Jadi Anda tuh ngerasa vibes-nya tuh dapat. Anda menyelaraskan itu. Nah, nanti ketika visualisasi kan lebih mudah. Gitu. Jadi Loa tuh yang begini, nggak cuma berkhayal membayangkan Fortuner tok, tapi nggak tahu harganya berapa, nggak tahu dealernya di mana, nggak pernah megang Fortuner gitu ya. Jadi Loa itu lebih kepada ada tindakan nyatanya juga. Gitu. Oke, jadi kesalahan umum orang itu yang bikin nggak berhasil itu adalah belum ada action ya, Mas ya? Iya, salah satunya sama ada mental block. Oke. Mental block kebalikan. Misal nih, Mei pengen Fortuner, habis itu ngecek pajaknya, aduh, pajak setahunnya segini, aduh biaya servis segini, itu bisa menghambat. Tapi kalau Loa, saya punya Fortuner, plus saya punya penghasilan berapa gitu loh, sehingga pajak segitu kecil lah gitu loh, servis segitu kecil lah. Nah ini bisa mensupport Loa-nya bisa tercapai gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Loa, apakah ada Loa yang bisa membantu dalam hal karir, Mas? Bisa. Ya, Loa dalam hal karir bisa. Saya juga mempraktekkan itu. Jadi saya dulu membayangkan kerja saya itu, saya punya jabatan, tanda tangan saya itu laku. Tuh, saya kerja di kantor, saya tanda tangan, jabatan saya laku. Walaupun saya jabatannya supervisor area, tapi minimal seminggu sekali saya ngantor. Jadi pada saat ngantor, ya saya ngurusin tanda tangan tuh, berita acara, usulan promosi, kemudian dari departemen lain, dan sebagainya, itu tanda tangan tuh laku gitu loh. Awalnya dari apa? Dari saya membayangkan. Dari apa? Dari Loa gitu loh. Jadi Loa untuk karir pun bisa. Gitu. Oke, jadi kalau Loa untuk karir itu actionnya gimana, Mas? Actionnya ya otomatis apa? Dirinya yang diperbaiki. Jadi misalkan pengen naik jabatan tapi malas-malesan, ya nggak sejalan dengan Loa gitu loh. Kalau memang mau berkarir, tunjukkanlah potensi dirimu. Misalkan ada kesempatan naik jabatan, siapa mau tes interview? Nggak mau. Siapa mau ini? Nggak mau. Aduh, aku nunggu ditunjuk aja lah. Ya sudah, Loanya nggak terjadi gitu loh. Ketika ada tes atau apa, ajukan diri. Siapa siap jadi supervisor? Ya saya angkat tangan gitu loh. Nggak nunggu, enggak biar yang lain dulu, aku ini aja. Atau pas ditunjuk malah nggak mau. Saya kan terlalu muda, yang lain yang senior ada, mosok saya. Nah itu akhirnya Loanya nggak berhasil juga gitu. Jadi butuh di dalam diri ada action juga Loa itu. Gitu. Nah itu untuk karir. Kalau untuk jodoh nih, gimana Mas? Ya jodoh berarti kan actionnya gimana? Kalau afirmasi membayangkan teman-teman udah jago lah ya. Iya, membayangkan. Udah jangan ditanya lagi ya gitu Mas kan. ya. Nah actionnya adalah kalau untuk jodoh ya pandai-pandailah merawat diri. Kemudian terbukalah. Karena kadang ada orang itu misalkan Loanya pengennya ya tadi suaminya kaya raya dan sebagainya, tapi punya belief system orang kalau kaya kan selingkuh gitu. Padahal miskin selingkuh juga banyak gitu loh. Bedanya yang satu di sebelah pohon pisang, yang satu di hotel bintang 5 gitu loh. Apalagi nih Gayongping ini sangat mempengaruhi belief system loh teman-teman ya. Akhirnya orang pada minder, buat apa aku cantik gitu loh. Dan lain sebagainya. Itu bukan bagian dari contoh nyata realita di dunia teman-teman. Itu sebagian kecil peristiwa yang kebetulan diviralkan gitu ya. Nah maka hati-hati membahas itu, karena kalau Anda punya belief system, wah makin curigaan sama suami dan lain sebagainya, itu juga Loa negatif. Yang awalnya suaminya tidak selingkuh gitu ya, jadi berpotensi karena ada Loa yang tidak baik. Nah kalau Loa yang baik tadi, kalau narik jodoh, ya Anda harus terbuka. Kalau Anda pernah punya luka batin dengan ayah, dimaafkan dulu ayahnya. Karena dia adalah sosok seorang pria. Dia adalah tempat wanita jatuh cinta pertama kalian dengan ayah. Karena rata-rata kecenderungannya yang saya temui saat ini, kalau bermasalah dengan ayah, rata-rata itu bisa jodohnya seret, bisa pas berkeluarga itu nggak baik. Terus kemudian, apa melayakkan dirinya Loa untuk jodoh? Jadilah wanita yang feminim. Karena wanita yang maskulin itu keluar dari kodrat. Rata-rata case rumah tangga yang kurang baik
kecuali tidak berdamai dengan ayah, ada problem dengan ayah di masa lalu, itu juga karena apa? Karena terlalu maskulin. Nah, saat ini fenomena cewek maskulin itu banyak. Itu dia nguatur-nguatur, dia merasa bertanggung jawab atas semuanya, berkuarir gila-gilaan. Maka cek deh, wanita karir, kalau di rumah dia nggak bisa feminim, mesti keluarganya nggak bagus. Dan wanita yang maskulin cenderung menarik pria lemah. Lemah secara ekonomi, secara keputusan, secara kesehatan. Bahkan saya sempat ngetes beberapa teman-teman yang bermasalah karena dia terlalu maskulin. Saya sampai nanya, maaf ya Bu, ya ini hanya untuk testing aja. Apakah suami diranjang juga lemah? 100% mereka bilang iya. Gitu. Okay. Jadi kalau teman-teman mau loa untuk jodoh, jadilah wanita yang feminim, jangan maskulin. Gitu.